LJ Belajar, kembali lagi bersama aku Lili. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari penggunaan turunan, yaitu menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, persamaan garis singgung. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kalian harus temu titik singgung terlebih dahulu. Ya, di sini titik singgungnya saya simbolkan dengan X1, Y1. Nah, kalau sudah ketemu titik singgung, itu lanjut ke nyari gradien. Nah, di sini simbolnya adalah M, seperti waktu kalian SMP. Gradien saya simbolkan dengan M. Tapi khusus di sini, karena mencari garis singgung, kita simbolkan gradien itu MG. Ya. Nah, MG ini dapat diperoleh atau dicari, jika nggak diketahui secara langsung ya, dengan mensubstitusikan absis titik singgung ke turunan pertama fungsi. Artinya, nah ini kan dapatkan titik singgung nih, banyak X1, Y1. Absisnya itu kan X1 nih. Absis titik singgungnya X1. X1 ini kalian substitusikan ke turunan pertama fungsi. Ya, cari turunan pertama. Nah, itulah dinamakan dengan gradien dari garis singgung. Nah, jika titik singgung dan gradiennya udah diperoleh, nah kalian gunakan rumus nih yang waktu SMP udah familiar. Y min Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dengan M itu adalah M garis singgung yang udah diketahui di soal ataupun yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk contoh soalnya itu seperti ini. Diketahui kurva fx 3x kuadrat min 2x plus 1. Titik A 1,2 terletak pada kurva tersebut. Nah, karena titik A terletak pada kurva, intinya ya, kalau mau yang kita ketemu suatu kurva, nah misalnya ini pada sistem koordinat nih, x, y. Kita punya kurva kuadrat gitu misalnya yang terbuka ke atas kayak gini. Nah, ini kurvanya. Nah, kemudian yang dinamakan dengan titik singgung itu, titik singgung adalah titik yang tepat berada di kurva. Nah, inilah yang dinamakan X1, Y1. Kemudian kalau ada titik di sini, misalnya titiknya apa namanya A, B. Apakah A, B itu dinamakan titik singgung kurva fx? Enggak. Ini bukan titik singgung. Jadi titik singgung adalah titik-titik yang berada di garis interval, garis kurvanya ini gitu. Itu yang dinamakan dengan titik singgung. Nah, balik lagi ke contoh soal ini. Nah, ini yang ditanyakan adalah gradien garis singgung titik A dan persamaan garis singgungnya. Jadi kita coba aja ya. Kita selesaikan soalnya seperti ini. Oke. Yang pertama, kalian disuruh menentukan gradien garis singgung. Seperti teori yang tadi ini, gradien garis singgung itu adalah mensubstitusikan absis dari titik singgung X1 itu ke turunan pertama. Jadi, kita cari dulu turunan pertamanya, F aksen X. 3x kuadrat turunannya 6x kurang 2. Nah, ini turunan pertamanya. Nah, sekarang titik singgungnya di mana? Titik singgung itu di A, yaitu 1,2. 1 itu X1, 2 itu Y1. Jadi kita kan rumusnya untuk nyari M, garis singgung itu adalah F aksen X1. Nah, substitusikan X1-nya ke sini. X1-nya adalah 1. Berarti 6 kali 1 dikurangi 2. 6 kurang 2 itu adalah 4. Jadi kalian dapat nih gradien garis singgungnya, serta udah diketahui pula titik singgungnya. Jadi nomor A karena pertanyaan gradien ya udah 4 jawabannya. Kemudian kalau yang B, yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya, persamaan garisnya. Rumus persamaan garis jika diketahui titik dan gradien itu gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 dengan X1 Y1 itu adalah titik singgung, X1 Y1 itu adalah titik singgung, kemudian M itu, atau di sini saya fokuskan dengan simbol MG,
itu adalah gradien garis singgung. Jadinya kita ganti Y1, MG, serta X1. Variabel Y dan X diam dia. Jadinya Y kurang Y1. Y1 di sini adalah 2. Y kurang 2. M garis singgungnya itu 4. X kurangi X1-nya adalah 1. Nah, ini tinggal diorak-orekkan aja, dialjabarkan. Ini 4 kali kurung, berarti 4-nya kali X. 4X. 4-nya kali min 1. Min 4. Nah, kalau umpamanya yang ditanyakan Y sama dengan, berarti jawabannya 4X min 4. Min 2-nya kan bisa pindah menjadi plus 2. Y sama dengan 4X min 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi inilah jawabannya. Bisa dipahami? Oke, jika sudah, jadi kalian udah bisa nih menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan teori turunan pertama. Nah, selain persamaan garis singgung, itu ada juga persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu adalah kalau suatu garis dikatakan garis normal, itu adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi dia adalah persamaan garis yang tegak lurus garis singgung. Nah, tadi saya lupa nih mengilustrasikan garis singgung tuh yang kayak gimana. Jadi saya gunakan aja kayak persamaan yang tadi itu ya. Jika kalian ketemu suatu koordinat kartesius kayak gini, kemudian kalian ketemu ada kurva gitu kan. Nah, ini kebetulan kurvanya kurva kuadrat saya bilang nih. Ya. Nah, kemudian di sini nih ada titik singgungnya si A itu. Yang dinamakan dengan garis singgung itu adalah yang ini dia. Garis singgung adalah garis yang tepat melalui titik singgung. Nah, nih. Dan dia hanya memotong kurva di satu titik. Ini lurus ya, anggap lurus nih. Nah, ini adalah garis singgung. Nah, kemudian yang mana yang dikatakan garis normal? Garis normal, ya, itu merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis yang tegak lurus garis singgung. Artinya, yang tegak lurus dan melalui titik singgung itu. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ini namanya garis normal. Di fisika kan ada garis normal juga dia kan. Ini garis normal yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgung itu. Itu namanya garis normal. Jadi, ini secara ilustrasinya. Sekarang untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal terkait garis normal dengan teori turunan pertama, itu pertama kalian harus juga ketemu namanya titik singgung dulu. Nah, karena ini akan kita gunakan juga. Kalau sudah ketemu titik singgung, itu dilanjutkan mencari gradien. Tapi gradien yang kita cari adalah gradien garis normal. Karena garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung, maka carilah gradien ya yang tegak lurus dengan gradien garis singgung itu. Nah, sesuai dengan teori waktu SMP, gradien yang tegak lurus itu kan ada rumusnya M1 kali M2 sama dengan M-1. Nah, saya anggap M1 itu adalah, nah ini, dari mana dapat rumus ini ya, nih. M1 tuh anggap gradien garis normal, yang saya simulkan dengan Mn. Kemudian, gradien garis singgung itu misalnya Mg atau Mgs, gitu. Sama dengan min 1. Jadi, untuk mencari gradien garis normal, Mg-nya ini kan bisa kita pindahkan ruas sebelahnya. Makanya menjadi min 1 dibagi M garis singgung. Ini dia. Ya, dan gradien garis singgung itu dicari dengan mensubstitusikan absis dari titik singgung ke turunan pertama. Nah, setelah itu tetap gunakan rumus persamaan garis yang ini. Cuma yang diganti itu adalah ini. Ini adalah gradien garis normal yang digunakan.
Karena yang pertanyaan soal itu adalah garis normal. Nah, untuk contoh soalnya, nah ini, tentukan persamaan garis normal di titik A jika fungsinya ini. Nah, ini saya ambil dari fungsi yang tadi ya. Nah, titik A terletak pada kurva. Oke, karena dia terletak pada kurva, berarti A itu adalah titik singgung. Udah pasti. Berarti kita udah ketemu tuh titik singgungnya. Titik singgungnya yaitu 1,2 ya. Dengan 1 adalah X1, 2 adalah Y1. Kemudian untuk mencari gradiennya, nah kita perlu gradien garis normal. Jadi cari dulu gradien garis singgungnya sama kayak tadi. Ya, dengan mencari turunan pertamanya. Berapa turunan pertamanya ini? Kan 6x kurang 2. Ada yang tadi ya. Jadi di sini kalau M aksen 1, itu berarti 6 kurang 2 yaitu 4. Nah, sesuai rumus, M garis normal itu kan negatif 1 per M garis singgung. Berarti karena gradien garis singgungnya 4, jadi min 1 per 4. Untuk apa? Gradien garis normalnya. Nah, jika kalian udah ketemu, ya, titik singgungnya udah ketemu, gradien garisnya udah ketemu, sekarang gunakanlah rumus Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Karena pertanyaan garis normal, dia gunakan gradien garis normalnya, yaitu negatif 1 per 4. Oke, jadinya Y kurang 2 min 1 per 4 X dikurangi 1. Nah, kemudian biar hilang seperempatnya ini boleh kalian masuk dulu atau kaliin semuanya dengan 4. Kaliin semua dengan 4, berarti 4Y kurang 8 sama dengan negatif 1, masih kan? X kurang 1. Nah, di sini kalian harus kuat aljabar. Kuncinya aljabar. Jadi ini tinggal diselesaikan aljabar aja. Min 1 kali kurung ini berarti min X, min 1 kali min 1 plus 1. Kumpulin satu ruas menjadi 4Y ditambah X dikurangi 8 dikurangi 1. Berarti 4Y ditambah X dikurangi 9. Nah, inilah persamaan garis normalnya. Udah selesai. Ya. Jadi, untuk bisa menjawab soal-soal matematika, suasana hati kalian harus tersenyum dulu. Ya, harus happy dulu. Yakinkan diri bahwa soal itu bisa kalian kerjakan. Oke, model soal-soalnya seperti ini aja. Ya, menentukan gradien, menentukan persamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba 5 soal ini, tapi kayaknya kita coba beberapa soal aja ya. Nanti kalian yang coba-coba sendiri terlebih dahulu. Kita coba dari soal yang nomor 1. Kurva Fx menyinggung garis L di titik A. Gradien garis L adalah, nah ini bahasa soal aja ya. Ada kurva Fx, X kuadrat ditambah X kurang 20. Menyinggung garis L. Nah, berarti Fx itu punya garis singgung L di titik 3,8. Berarti titik singgungnya itu di A. 3,8. 3 itu X1, min 8 itu Y1. Pertanyaannya adalah gradien. Gradien itu adalah turunan pertamanya. Jadi kita cari turun fungsinya ini. X kuadrat turunannya 2X plus X berarti plus 1. Kurang 20 berarti 0. Oke, berarti turunan pertamanya 2X tambah 1. Selanjutnya substitusikan absisnya yaitu 3. Jadinya 2 kali 3 tambah 1, 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi gradien untuk garis singgungnya adalah 7. Bisa kan? Oke, kalau sudah kita lanjut nomor 2.
Nomor 2 yaitu persamaan garis singgung kurva. Nah, di sini disuruh mencari persamaan garis singgung kurva di titik 1,8. Oke, jadi 1,8 itu satunya adalah X1, min 8, Y1. Nah, titik singgung udah tauin, nyari persamaan garis. Berarti kan kita menggunakan nanti rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi cari dulu M-nya dulu, M garis singgungnya. Dengan menggunakan turunan pertama. Di sini turunan pertamanya ada X kuadrat, turunannya 2X. Kemudian min 4X itu turunannya min 4. Dan min 5 turunannya 0 atau nggak usah ditulis. Sekarang kita substitusi X yaitu 1. Kan ini 1 kan? 2 kali 1 min 4. Nah, 1 itu diperoleh dari absisnya. Kemudian ini menjadi 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Nah, kalau gradien garisnya udah ditauin, titik singgungnya udah, mari kita substitusikan ke sini. Yaitu Y kurang Y1 min 8 sama dengan M garis singgungnya min 2 kali X kurang X1, X1-nya 1. Ini menjadi Y tambah 8 sama dengan min 2X ditambah 2. Atau Y sama dengan min 2X tambah 2 kurang 8. Atau Y sama dengan min 2X dikurangi 6. Udah selesai. Tapi kalau soalnya objektif, kalau bagian ini nggak ada, kita boleh kumpulin satu ruas. Jadinya Y tambah 2X tambah 6 sama dengan 0. Jadi sama aja ya, ini atau yang ini. Ya. Kalau objektif itu tuannya itu option gitu. Jadi kita fokus ke apa aja ada di option itu, arah-arahin utak-atik aljabar. Tapi kalau esai segini aja kalian jawab sudah benar. Oke? Atau yang ini. Kita bisa lanjut soal yang nomor 3. Nah, ini agak beda dikit tetapi sama saja. Garis G sejajar garis Y min 2X sama dengan 5 dan menyinggung nih di titik P, koordinat titik P. Nah, disuruh nyari koordinatnya. Nah, kuncinya tadi kan harus ada titik, harus ada gradien gitu kan? Nah, baru ketemu bersamaan garisnya. Cuma di sini titiknya nggak tahu, gradiennya nggak tahu. Yang penting kalian tahu pertanyaan soal titik P-nya. Nah, titiknya yang ditanyakan. Ya, titik singgung. Nah, apa sih gunanya ini? Garis G sejajar garis nih dan menyinggung kurva nih. Berarti ada garis G yang yang menyinggung ini. Ya. Kalau garis G itu menyinggung ini, garis G menyinggung ini berarti gradien garis G itu sama dengan gradien dari Y min 2X sama dengan 5. Nah, jadi gimana cara mencari gradien dari Y min 2X sama dengan 5? Itu kalian ingat teori waktu SMP lagi. Dimana kalau ada bentuk garis Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau udah Y sama dengan. Jadi koefisien di depan X itulah yang dinamakan dengan gradien. Nah, untuk soal yang ini, dia bentuknya kan Y min 2X sama dengan 5. Jadi kita bisa utak-atik dia mencari Y sama dengan. Jadinya Y sama dengan 2X ditambah 5. Kan, min 2X-nya pindah. Kemudian jadinya nih gradiennya itu adalah 2. Ya, karena dia sejajar, berarti gradiennya sama. Ya, sejajar, itu gradiennya sama. Jadi, gradien dari garis singgung itu adalah 2. Nah, sekarang gimana caranya mencari titik? Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, yang kedua tuh, gradien garis singgung itu sama dengan
F aksen X1. Dengan X1 itu adalah absis dari titik singgung. Jadi 2 itu sama dengan, cari turunan pertama dari fungsi kurvanya kan ini dia. Kita cari turunan pertamanya. 2x kuadrat turunnya 4x. Kemudian min 6x itu turunnya min 6. Tambah 1 turunnya 0. Berarti segini aja. Nah, ya. Berarti x di sini adalah x1. Titiknya itu yang akan kita cari x-nya. Nah, jadi 4x min 6 atau bisa ditulis 4x min 6 sama dengan 2. Berarti 4x sama dengan 2 tambah 6. Nah, ini dari sini ke sini cuma apa ya? Tukar gitu aja sih, tukar posisi gitu. Sama dengan kan sama aja artinya kan bolak-balik gitu. Karena biar gampangan gitu kalian melihat variabelnya itu berada di kiri. Berarti di sini dapat x sama dengan 2. X di sini adalah x1. Inilah titiknya. Tapi baru kita dapat absisnya. Kemudian gimana cara mencari Y1? Nyari Y1 adalah substitusi X1 ke Fx. Y1 itu sama dengan Fx1. Kalau gradien itu X1 disubstitusikan ke turunan pertama. Tetapi kalau umpamanya nyari Y1-nya itu X1 itu substitusiin ke fungsi awal. Jadinya fungsi awal di sini, nah saya tulis lagi tuh yang di atas 2x kuadrat min 6x plus 1 ini fungsi awalnya. Jadi substitusiin ke sini. F2. Jadinya 2 kali 2 kuadrat min 6 kali 2 tambah 1. Jadinya 2 dikuadratkan 4 kali 2 8 kurang 12 tambah 1. Ini hasilnya min 4 tambah 1 adalah min 3. Nah, jadi inilah Y1. Jadi pertanyaan tadi adalah koordinat titik P. Jadi titik P itu koordinatnya adalah 2, min 3. Oke, bisa dipahami? Nah, jika sudah, soal nomor 4 dan 5 itu bisa dicoba-coba dulu sendiri ya. Jika ada yang belum jelas, bisa di komen di video di bawah ini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. ALJ Belajar bersama Golidi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.